baik-baik sama orang bebal. Ya kayak Monik didengar nggak? Enggak. Harus kayak saya ngomongnya. Makanya Prabowo itu dengarkan saya, bukan dengarkan Monik. Ya, Prabowo itu dengerin saya, nggak dengerin Monik. Prabowo itu takut dengan suara kenabiannya saya, sampai ngirim intel polisinya ke saya ya. Sampai dikirimin intel saya. Ya, saya selalu ngomong, yang saya ngomong selalu tepat. Nggak pernah salah di sini. Ya kan? Nah, jadi kalau Prabowo sekarang mau basa-basi, ya tahun depan paling lambat. Setelah itu Prabowo selesai. Bisa dilengserkan ya Prabowo itu ya. Atau bisa mati. Bilang kere aja kamu banyak tinggal di mana Indonesia ini ya. Kamu kere aja banyak tinggal. Ntar, kita terus ya. Kan saya kasih ininya ya. Hmm. Ini buat hiburan ya. Hiburan ya. Bendera Palestina buat mengutai ya. Buat mengutai anjing. Bendera Palestina buat mengutai anjing. Buat hiburan aja. Saya tampilkan satu video lagi ya. Tadi yang saya bikin video-video lama ya. Supaya Anda pinter cerdas. Supaya Anda cerdas dan belajar yang benar. Yang tadi mana tadi? Short. Ini ya motif Israel ya. Masih motifnya Israel, cuman satu saudara, bebasin Sandra. Ya, kemarin saya udah bilang ya. Begitu nih bilang dari PBB kan saya diam saja sudah, nunggu. Apakah betul Israel ingin menghabisi seluruh Gaza? Enggak. Ya. Ya. Apa sih motifnya Hamas? Cuman satu, ya. Membunuh orang Israel. Mengapa? Karena disuruh Al-Quran. Motifnya Israel adalah kemanusiaan. Motifnya Hamas adalah keagamaan, saudara ya. Kan ayatnya jelas, kemarin sudah saya tampilkan kan. Motifnya Hamas itu kan, Allah Akbar kan. Nah, bunuhlah orang Yahudi. Masih motifnya Israel. Cuman satu, saudara, bebas. Kita cek ya, kita cek di ChatGPT ya. Kita cek di ChatGPT. Kayak pinter ya. Nih, saya tulis di sini nih ya. Judulnya Sejarah Gencatan Senjata Israel dan Hamas. Ya, kita buka saja. Iya. Nah, bikin tabelnya biar langsung gampang, nggak usah baca semuanya ya. Tabel kronologi. Ya. Lihat ya. Kronologi gencatan senjata Israel Hamas ya dari 2008 karena pertama kali yang nyerang ya eskalasi roket Gaza ke Israel. Siapa yang mulai perang? Hamas tadi dikirim roket. Ya. Penghentian serangan roket diblokade sama Israel. Siapa yang mulai? Yang mulai Hamas. Terus Januari 2009. Ya, Operation Castle Desember. Ya kan, mengapa? Karena ada serangan. Wah, mungkin salah nih ini
penyebabnya ya. Tolong tampilkan penyebab gagalnya semua gencatan senjata Israel Hamas. Penyebabnya sekalian ditampilkan ya. Nah, lihat ya. Penyebab gagalnya senjata Israel Hamas 2008 sampai 2025. Kegiatan tahun 2008 kan ya kan serangan terowongan Hamas ke pasukan Israel, ya kan? Maka menghasilkan jadi pertama tadi ini kan ini. Mengapa bisa ada serangan dari Hamas? Mengapa bisa ada operasi tahun 2008 Juni sampai Desember? Karena Hamas ngelempar roket tadi ini ya. Di awal ini ya. Eskalasi roket Gaza ke Israel. Ya kan konfliknya kan. Mengapa bisa ada perang Juni 2008? Karena eskalasi roket dari Gaza ke Israel. Yang mulai siapa? Hamas. Terus mengapa bisa ada Operation Kaslit? Nah, jawabnya di sini. Ya kan? Serangan terowongan Hamas ke pasukan Israel di perbatasan Rafah. Respon militer besar Israel Operation Kaslit karena ada serangan dari terowongan itu diserang, Israel diserangan lagi. Maka ada Operation Kaslit. Lalu terjadilah Operation Kaslit. Terus ada gencatan senjata. Ya kan? Ya. Mengapa kemudian gencatan senjata 2009 Kaslit ini gagal? Karena serangan udara Israel untuk membunuh Ahmed Jabari. Ya kan? Untuk membunuh Ahmed Jabari. Ya. Lalu Hamasnya punya alasan, padahal yang dibunuh cuma satu, Ahmed Jabari. Tapi Hamasnya buat alasan. Ya, mau nyerang semuanya. Maka akhirnya diblokade sama Israel. Nah, lihat ya. Blokade ya, pembangunan kembali Gaza tidak terrealisasi. Hamas menuduh Israel zona penangkapan ikan dan pembatasan barang masuk. Israel takut. Kenapa? Karena Hamas menyelundupkan barang senjata diblok sama Israel. Ini kan? Nah, sekarang kita lanjut. Mengapa bisa ada operasi ini kan perang di Gaza November 2023. Ya kan? 2023 November 2023. Yang mana tadi? Ya, karena ada serangan lanjutan, ya kan? Kedua pihak menolak perpanjang Israel lanjut operasi darat, Hamas menembakkan roket, ya kan? Makanya perang lagi, lalu terjadilah kesepakatan 3 tahap, misalnya 2025. Tadi ini kan yang ini kan 2023 ini perang sebentar. 2023 November itu dimulai dari siapa yang mulai? Gaza dulu. Ya, 7 Oktober itu. Ya kan perang Gaza setelah 7 Oktober kan Gaza dulu. Selalu Anda lihat Hamas terus yang mulai. Ya. Dari mulai 2008, 2009, 2012, 2014 ini Gaza dulu yang perang. Yang ngelempar roket. 2018 juga sama. 2020 selalu dari Hamas dulu yang perang. Israel hanya membalas. Kalaupun ada operasi satu-satu, nangkepin orang satu, tapi yang ditangkap satu orang, yang ditangkap orang-orang yang nembakin, yang ngepung bunuh diri segala macam, tapi sama si Hamas dibalas dengan ngelempar roket ke penduduk sipil. Maka terjadi terus. Ya, yang puncaknya ini 2023 7 Oktober 1.200 orang dibunuh sama Hamas, 300 orang disandra. Ya, bayi-bayi, anak-anak, perempuan, wanita-wanita diperkosa, dimutilasi. Makanya dihajar lagi. Dan setiap kali kejahatan senjata, maka Hamas yang langgar, ngerempar roket dulu. Seperti kemarin, ini kan kejahatan senjata. Apakah IDF dulu? Enggak, Hamas dulu nyerang. Lalu media Indonesia selalu nipu seperti biasa. Makanya kalian jadi tolol orang Indonesia itu. Tak jamin kamu nggak akan lepas dari ketololan, itu kutuk. Ya orang Indonesia itu ya. Makanya viralkan video saya.
bahasanya kasar. Memang harus kasar. Orang bebal itu kamu nggak bisa ngomong baik-baik sama orang bebal. Ya kayak Monik didengar nggak? Enggak. Harus kayak saya ngomongnya. Makanya Prabowo itu dengarkan saya, bukan dengarkan Monik. Ya, Prabowo itu dengerin saya, nggak dengerin Monik. Prabowo itu takut dengan suara kenabiannya saya, sampai ngirim intel polisinya ke saya ya. Sampai dikirimin intel saya. Ya. Saya selalu ngomong, yang saya ngomong selalu tepat. Nggak pernah salah di sini. Ya kan? Nah, jadi kalau Prabowo sekarang mau basa-basi, ya tahun depan paling lambat. Setelah itu Prabowo selesai. Bisa dilengserkan ya Prabowo itu ya. Atau bisa mati. Indonesia ya udah lenyap dari muka bumi. Ya. Oke. Ada lagi mau bicara? Kalau ada yang mau bicara, ini Satria Piningit, Pak Andi, boleh ya. Tadi sejarahnya tadi ya. Selalu dimulai oleh siapa? Oleh Hamas. Ya. Sandra. Sorry ya. Tadi ya, belum selesai. Masih motifnya Israel. Lanjut nih, Pak Parmesta mana nih Pak Parmesta nih? Tumben nih pendiam nih Pak Parmesta nggak ikut ngomong. Lanjut ya, saya lanjutkan ini. Kita bahas satu-satu ya. Betulkah Israel ingin berunding di atas meja? Israel maunya lanjut terus. Ya kan, berunding di atas meja ini kan permintaannya PBB kan? Ini kan? Supaya menghentikan kejahatan senjata ini permintaannya siapa? Kalau buat Israel mah nggak urusan, bukan rakyatnya dia, kok mati juga bukan rakyatnya dia. Ini namanya otak disilit, saudara ya. Namanya kepalanya isi tai, otaknya isinya apa? Otaknya ada disilit, kepalanya isinya tai. Israel rugi apa coba kalau rakyat Gaza mati? Nggak rugi apa-apa. Yang pusing siapa? Hamas. Nyatanya kan pemimpin-pemimpin pada mati semua. Ada nggak pemimpin Israel yang mati? Benjamin Netanyahu lah atau siapa itu komandan-komandannya itu. Ada nggak jenderal Israel yang mati? Nggak ada. Ya kan? Yang rugi siapa kalau diterusin ini perang? Apakah Israel rugi? Enggak lah. Ya tinggal sedapatnya aja disusurin terus. Ya kan? Bahkan bilang kalau kamu nggak mau lepas senjata, kita terusin ini. Kita lihat ya. Ini namanya otak disilit ini ya. Kita lihat lagi ya. Israel benahi garis kuning Gaza siaga serangan Hamas dan tunggu restu Trump untuk operasi besar. Dengan senang hati. Jadi si Hussein Gaza tadi itu tolong minta ampun ya. Itu otak disilit itu tadi. Mentok gimana cara saya ini ya mematikan isu Palestina. Gimana cara saya ini menghilangkan narasi Palestina dari muka bumi ini. Mereka berusaha ethnic cleansing bareng-bareng, nggak bisa. Gitu akhirnya sekarang mereka terpaksa menyelesaikan di atas meja perundingan. Dan nah, ini menunjukkan betapa konsistensi warga Gaza terbukti. 2 tahun lalu sudah dijelaskan oleh para pejuang Gaza. Amerika, Israel, kalian mau kan pertawanan kalian kembali? Ya, ayo kita duduk berunding, keluarkan tawanan kami. Dari awal seperti itu ya, dari 7 Oktober, saya ingat sekali itu statementnya Abu Ubaidah itu. Israel mau. Apakah betul? Saya bilang bebaskan tawanan kami, perangnya berhenti. Nggak mau kasih tawan, ya perangnya terus. Jadi ngomong dibolak-balik ini ya, mulutnya tadi isinya tai semua si Husain ini ya. Ngomongnya dibolak-balik ya. Perang yuk dengan senang hati Israel. Ya kan? Ya pada mati semua. Ya Yasin, Warhaniyah semua pada mati. Apakah Israel nggak gagal? Enggak, memang sengaja dibikin lama. Sebab kalau nggak dibikin lama, Benjamin Netanyahu masuk penjara kemarin.
Kalau Israel tidak bikin perangnya lama, Benyamin Netanyahu sudah masuk penjara. Sengaja dibikin lama. Goblok ini Gaza. Jadi korban kan? Jadi korban. Bodoh nggak Netanyahu? Enggak, pinter. Goblok nggak Gaza? Goblok banget. Kasihan nggak? Enggak. Enggak kasihan. Kamu berbuat, kamu harus siap anak istrimu nanggung. Jangan salahkan orang lain. Ya. Ini ada yang nantang perang nih. Yo perang yuk, ayo perang ayo. Nih, Ujlim ya, Ujlim bisa persekusi giliran diladeni serius teriak-teriak ya kan. Terus nih ngomongnya nih si orang Islamnya nih. Nah, nih. Lalu orang Islamnya nantang perang nih. Ya. Ya. Yo, Islam siap lawan orang kafir, ayo. Kamu perang belum tentu menang loh. Sekalipun katanya Islam itu mayoritas di Indonesia, hari ini perang, kalian belum tentu menang loh orang Islam. Ya, yang bisa adalah Indonesia punah. Kalian mau perang nantang perang beneran dijabani sama orang Kristen, kalian kalah loh orang Islam. Saya enggak. Karena orang Islamnya sendiri sekarang sudah sadar betapa biadabnya Islam itu. Betapa biadabnya ya, satu-satu kan. Orang Islamnya sudah sadar betapa biadabnya orang Islam. Kalian nantang perang, belum tentu kamu pernah dijabanin bener sama orang-orang yang nggak bener ya. Model-model yang orang belum lahir baru dijabani bener tuh ya. Orang-orang Kristen-Kristen yang haus darah. Ya, yang belum lahir baru. Orang-orang Kristen yang KTP-nya doang Kristen. Dijabanin perang, yuk perang. Belum tentu menang loh itu orang Islam. Ya, ya. Ini orang otaknya disilit semua. Dan kepalanya isinya tai. Ya, lanjut lagi. jangan lupa wahyunya, apa namanya sesajennya. Pak Teddy mau bicara? Silakan Pak Teddy. Mana aja nih Pak Teddy nih? Tadi panggil-panggil ini. Saya ada di Saya ada di Shalom teman-teman. Shalom. Ya, Shalom. Ya, saya ada di Konsulat Jenderal of Republik Indonesia di New York. Bertobatlah. Ya, ada Saya tegaskan lagi. Urus untuk pulang. Ya teman-teman, ada bagus informasi tentang ya Israel, Pak Kolbing. Kita akan diskusi panjang tentang Israel. Makanya konteksnya sederhana. Kita kan cuma mau cari prima causa, sebab penyebab dari perang. Oleh sebab itu Pak Paul dalam penjelasan tadi, kita mau bilang otaknya adalah encer atau 1000% berapa, karena itu Pak, mereka itu kita menjelaskan secara logika, akademis, rasional. Mereka dan ya, tentang sejarahnya. Ya. Kita mau pakai teori profetik gitu. Biasa pastor pakai profetik gitu. Tapi mereka tidak paham. Karena mereka sudah berprasat. Ini yang menjadi dilematis bagi kita dalam konteks berdiskusi. Kita dihadapkan dengan masalah-masalah seperti itu. Ya. Artinya bagaimana kita mau menjelaskan tentang sesuatu kalau itu sendiri mereka akan bantah. Sekarang penyelesaiannya apa? Itu kan bagus kalau kita diskusi. Penyelesaian nanti apa? Itu cara kita berpikir, memberikan pendidikan akademis kepada rakyat Indonesia dan kepada semua umat Islam. Karena begitu mereka itu, kalau teorinya mereka itu sudah terdoktrin dengan imajinatif, ajaran-ajaran imajinatif dari kelompok-kelompok. Saya bilang aja ajaran-ajaran Islam itu yang menjadi rusak di dalam satu sistem. Nah, teman-teman, sekarang persoalannya sudah hilang konsep-konsep keilahian itu. Karena apa? Manusia ini udah mulai saling membantai, saling membunuh satu dengan yang lainnya.
Dan kedua-duanya membenarkan apa yang mereka lakukan. Nah, sekarang kebenaran-kebenaran itu, ya, yang diperlukan dengan dunia realitas sekarang adalah bahwa negara yang kelompok-kelompok radikal ini lawan adalah negara-negara superpower. Nah, itu persoalannya. Tetapi negara-negara yang superpower ini yang menggunakan kemampuan ekonomi, kemampuan ilmu pengetahuan, kemampuan apalagi ya, penjelasan-penjelasan tentang politik, ekonomi, sosial, budaya ada kepada negara ini. Tetapi yang negara-negara kayak saya mau bilang si Hamas ini, mereka tidak melupakan semua itu. Karena otaknya mereka bahwa mati sudah ke surga gitu. Dan mempertahankan bahwa tanah leluhur itu kalau dia mati di tanah itu bahwa dia sudah berhadapan dengan itu. Apakah begitu cara berpikir kelompok ini? Nah, ini persoalannya. Tapi saya tahu kelompok-kelompok ini bergeser pikirannya. Persoalannya bukan di situ. Karena kemampuan ya negara-negara yang mendanai donasi mereka sehingga berperang. Hampir semua orang Hamas itu dibayar. Ada jaminan kehidupan mereka untuk keluarga anak-anak. Sehingga mereka berani untuk berperang dan mati. Persoalannya di situ. Nah, sekarang diskusi kita adalah yang perkembangan sekarang ini, umpamanya di Amerika, no king in the United States. Nah, itu orang waktu kampanye itu, si leftis itu lebih condong free Palestine. Nah, tapi saya nggak mau ke situ. Kita bicara dulu masalah Palestina ini ya, dalam konteks dunia sekarang ini. Nah, konteks kita sama. Kemarin saya bilang di sana Pak tidak dengan 21 poin itu yang diciptakan oleh beberapa negara itu tidak akan menyelesaikan masalah, Pak. Itu akan ada perang terus. Dan saya percaya kalau Pak Paul kasih penjelasan kepada kita, memang pada akhir zaman ada peperangan terus di mana-mana mau melawan kelompok-kelompok ini. Ya bagi saya dunia internasional, dunia informasi sudah terbuka bagi kita semua sama-sama. Kalau kita buka YouTube, kita buka news, TBN, kita CBN, atau kita buka Israel News, Europe News, atau Washington Post, atau kita buka New York. Memang media ini dipergunakan sebagai alat propaganda. Sama aja, media sekarang jangan kita percaya, itu maksud saya. Kita lebih condong percaya kepada profetiknya itu. Perlu profetiknya itu. Profetiknya itu bagaimana kita memahami ajaran-ajaran daripada rasul-rasul, nabi-nabi yang ada di firman Tuhan itu untuk menuntun kebenaran ada di Israel itu yang sudah dijelaskan oleh Pak Paul tadi lengkap. Tetapi Pak itu penjelasan itu tadi mereka tidak akan dengar. Sudah ada kekeran hati pada mereka. Nah, walaupun kita pakai apapun mereka tidak akan itu Pak. Sudah terbantah.